Di tengah hamparan gurun yang tak bertepi, di bawah terik matahari yang menyengat, terukir sebuah legenda tentang kekuatan, keberanian, dan kesetiaan. Inilah kisah Mamluk, para prajurit budak yang bangkit dari keterpurukan untuk menjadi penguasa dunia. Mereka bukanlah bangsawan sejak lahir, melainkan anak-anak muda yang direnggut dari tanah air mereka dari pegunungan Kaukasus yang bersalju, hingga stepa Asia Tengah yang luas. Mereka dijual di pasar budak Kairo. Takdir mereka tampak kelam dan tanpa harapan. Namun, di dalam diri mereka tersimpan api yang takkan pernah padam. Mereka bukanlah budak biasa. Mereka dipilih karena kekuatan fisik dan ketajaman pikiran. Di barak-barak militer yang keras, mereka ditempa menjadi mesin perang paling mematikan yang pernah ada di dunia. Setiap hari adalah ujian bertahan hidup. Latihan pedang, strategi perang, berkuda, dan memanah menjadi santapan mereka. Ikatan persaudaraan yang mereka bentuk lebih kuat dari baja, karena mereka hanya memiliki satu sama lain. Mereka belajar bahasa Arab, mendalami ajaran Islam, dan bersumpah setia hanya kepada Sultan yang membebaskan mereka. Dari status budak, mereka terlahir kembali sebagai mamluk yang dimiliki. Mereka menjadi tulang punggung kekuatan militer Kesultanan Ayyubiyah di Mesir. Keahlian mereka di medan perang menjadi buah bibir. Dengan kuda-kuda Arab yang gesit dan pedang Damaskus yang melengkung tajam, mereka adalah badai pasir yang menyapu bersih musuh-musuhnya. Mereka tak kenal takut, karena kematian di medan perang adalah sebuah kehormatan. Puncak kejayaan mereka tiba saat dunia Islam menghadapi ancaman terbesar, invasi Manggel. Pasukan Manggel yang dipimpin oleh Hulagu Khan telah menghancurkan Baghdad, pusat peradaban Islam, dan kini mengarahkan pandangan mereka ke Mesir. Dunia gemetar ketakutan, kerajaan-kerajaan besar runtuh di hadapan mereka. Tampaknya, tak ada yang bisa menghentikan amukan bangsa Manggel. Tetapi di Ain Jalut, sebuah tempat yang berarti mata air Goliat, sejarah akan berbalik. Dipimpin oleh Sultan Kutus dan panglima perangnya yang brilian, Baibars keduanya adalah mantan budak Mamluk. Pasukan Mamluk berdiri tegak menantang gelombang Manggel yang tak terkalahkan. Dengan taktik cerdas, mereka memancing pasukan Manggel ke dalam lembah. Baibars memimpin serangan awal, lalu berpura-pura mundur, sebuah strategi yang memancing kesombongan musuh. Ketika pasukan Manggel masuk ke dalam perangkap, Kutus memberi isyarat. Dari balik perbukitan, ribuan kavaleri Mamluk muncul bagai hantu, mengepung dan menghancurkan musuh dari segala arah. Pertempuran Ain Jalut menjadi titik balik sejarah dunia. Untuk pertama kalinya, mitos tak terkalahkannya bangsa Manggel berhasil dipatahkan. Kemenangan ini bukan hanya menyelamatkan Mesir, tetapi juga seluruh peradaban Islam dan bahkan Eropa dari kehancuran total. Kemenangan ini membawa para Mamluk ke puncak kekuasaan. Mereka tidak lagi hanya menjadi pelindung, tetapi penguasa. Mereka mendirikan Kesultanan Mamluk yang akan memerintah Mesir dan Suriah selama hampir 3 abad. Di bawah pemerintahan mereka, Kairo berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur termegah di dunia. Masjid-masjid megah, madrasah, dan perpustakaan dibangun, menjadi saksi bisu kemakmuran sebuah dinasti yang lahir dari perbudakan. Kisah Baibars sendiri adalah sebuah epik. Dari seorang budak bermata satu yang dijual dengan harga murah, ia naik menjadi sultan yang paling ditakuti sekaligus dihormati. Pemerintahannya dipenuhi dengan kemenangan militer melawan sisa-sisa tentara Salib dan Manggel, serta pembangunan infrastruktur yang mengagumkan. Ia adalah simbol sempurna dari seorang Mamluk, tangguh, cerdas, ambisius, dan tak terhentikan. Namun, seperti semua kekaisaran besar, Kesultanan Mamluk juga mengalami pasang surut. Perebutan kekuasaan internal, pengkhianatan, dan konspirasi menjadi bagian dari kehidupan istana. Siklusnya selalu sama, seorang Mamluk yang kuat akan naik tahta, memerintah dengan tangan besi, lalu digulingkan oleh Mamluk lain yang lebih ambisius. Kekuatan yang membawa mereka ke puncak juga menjadi benih kehancuran mereka. Akhirnya, setelah berabad-abad berkuasa, era mereka berakhir dengan datangnya kekuatan baru yang dilengkapi dengan teknologi modern. Kekaisaran Atemin dengan meriam dan senjata apinya. Kavaleri Mamluk yang legendaris, dengan pedang dan panah, tak mampu lagi menandingi kekuatan bubuk Mesiu. Pada tahun 1517, dalam pertempuran di luar Kairo, kekuasaan Mamluk pun runtuh. Meski dinasti mereka telah berakhir, warisan para Mamluk tetap hidup. Mereka adalah bukti nyata bahwa nasib bukanlah sesuatu yang mutlak. Dari debu perbudakan, mereka bangkit menjadi raja, membentuk sejarah, dan meninggalkan jejak abadi dalam peradaban manusia. Kisah mereka adalah pengingat tentang kekuatan semangat manusia yang tak bisa dipadamkan, tentang persaudaraan yang ditempa dalam api, dan tentang bagaimana para budak bisa menjadi penguasa dunia. Inilah legenda Mamluk, para prajurit elang dari Sungai Nil. Terima kasih telah menyimak kisah luar biasa ini.
Jika kalian menyukai konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.